kita bakalan ngobrol dan diskusi sama salah satu pekerjaan atau profesi. Dan kali ini cakap-cakap barengnya bersama Aldo. Kabar Le? Sehat bang. Le, jadi kita kali ini cakap-cakap santai sih Le tentang profesi barista gitu ya. Boleh bang. Boleh nggak Le ceritain tentang kayak mana sih dirimu tuh bisa jadi barista, terus latar belakangmu tuh awalnya gimana? Awal mula jadi barista, latar belakangnya kenapa bisa jadi barista? Iya. Jadi awal mulanya itu aku jadi barista itu nggak langsung jadi barista. Awal mulanya itu dulu aku punya beberapa pekerjaan lah kan. Iya. Bang. Pertama kali aku terjun di dunia F&B itu aku di kitchen. Oh di kitchen ya? Di kitchen. Di kitchen itu ada salah satu cafe di Tasbi 1. Aku di kitchen. Terus mulai tertarik dengan dunia kopi. Ya awal mulanya di situlah. Terus setelah resign dari tempat itu, baru kerja lagi ini baru di kedai kopi tapi yang ringan di Kobe namanya. Kopi ya, kopi Di bebas. Setiabudi ya. Tapi nggak langsung jadi barista juga. Itu masih jadi runner atau jadi waiters lah. Angkat piring kotor gitu. Terus ya lama-lama belajar. Dibimbing juga aku belajar kopi, tentang kopi, belajar nyeduh, meracik kopinya di Miko Johor sama orang-orang Miko Johor sama abang-abangan di sana, termasuk terkhususnya guru aku juga di sana, Bang Pandi Black kan bang. Iya. Awal mulanya disitulah mulai aku serius, oh iya dunia kopi itu ternyata menarik ya. Karena awalnya jujur aja aku kerja tuh hanya untuk cari uang awalnya. Ya apapun pekerjaannya ya aku yang penting kalau ada uang aku mau gitu. Nggak sampai berekspektasi bisa sampai sekarang lah mendalami di industri ini kan. Terus setelah aku jadi waiters, belajar beberapa bulan, dipercayalah sama tim di Kobe, ya udah boleh ngebar, terus belajar lagi, pernah kerja di Miko juga yang di Iskandar Muda, pernah ngurus kedai kopi juga yang di Johor, ada di Taman Cadika, terus yang terakhir ya di sini. Berarti memang ada tahapan-tahapan lah ya, Bu, nggak langsung terjun jadi barista enggak ya, Le? Karena kan kau tadi awalnya kan dari kitchen, tapi memang udah dari dunia F&B. Iya sih, bang benar. Soalnya kan nggak bisa langsung, kenapa? Karena kan aku nggak sekolah terkhusus barista gitu kan. Aku nggak sekolah barista, jadi ya aku mulainya ya dari nol dulu, step by step lah, dari tukang cuci piring, waiters, baru belajar jadi barista dulu, jadi helper, baru sampai sekarang bisa, ya alhamdulillah bisa megang coffee shop, jadi head bar sama R&D-nya. Oke. Kalau tingkat-tingkatan level sih ada sih bang. Ya kalau yang sekarang umumnya orang tahu ya barista junior, barista senior sama head bar kan gitu. Kalau barista junior biasa dia yang bisa basic. Gitu kan, atau barista senior dia bisa semuanya, skillnya udah lumayan mumpuni. Kalau head bar dia yang megang kendali di bar, dia kaptennya di situ. Kira-kira tanggung jawab barista itu selain buat minuman apa aja sih? Oh besar sih bang, karena kalau aku bilang ya, pandangan aku pribadi, barista itu harus bisa menanggung jawab apa yang dia buat. Gitu. Contohnya? Contohnya misalnya pelanggan nanya, bang ini rasanya gimana? Ini apa aja? Ingredientsnya di dalamnya, komposisinya. Ini rasanya kayak mana? Apa yang keluar dari mulut kita kan harus kita bisa tanggung jawabin gitu. Ya setidaknya meskipun dia nggak merasa semua, setidaknya ada satu yang memang kita keluarkan itu benar gitu kan. Ya, dan jadi kayak pelanggan itu jadi tahu ya kan, misalnya jenis kopinya. Jenis gitu kopinya kan. Apa itu barista tuh harus tahu kita pakai kopi apa, rasanya gimana. Selain cuma hanya ngikutin SOP ya bang. Iya. Sedikit melihat pasar di Kota Medan sih, Le. Kan aku juga ada beberapa kali nengok orang mulai ramai tentang slow baran. Iya. Tanggapanmu gimana sih tentang slow bar dan fast bar? Kalau slow bar sih pandangan aku oke sih bang.
karena dia punya pasar sendiri. Iya, Kalau slow bar ini. betul. Karena kalau slow bar ini kan dia kita face to face sama pelanggan, Ya. interaksi langsung, kita menjelaskan apa yang kita buat, kita ngobrol nyantai sama pelanggan. Ya kan Bang, kita bisa lebih jalin silaturahmi sama pelanggan. Kalau di slow bar lebih dapat koneksinya di situ. Ada nggak keinginanmu buat slow baran juga? Ada Mungkin sih, selain dari pekerjaanmu yang sekarang ini ya di Ludens. ada sih. Cuma ya bakalan jadi goal saja dulu. Ya, karena satu-satu dikerjain dan dikumpulin dulu dananya pelan-pelan kan Bang. Ya, benar-benar. Kalau pandanganku soal fast bar ya, coffee shop sekarang kayak kita bilang lah, coffee shop besar di Kota Medan kan rata-rata fast bar ya. Pasarnya mungkin lebih banyak yang menikmati suasana, Ya, ada yang menikmati rasa, kan beda-beda kan Bang. Beda-beda orangnya, oknumnya nih beda-beda apa yang dia mau cari di kopi itu. Jadi kalau fast bar ya kalahnya sama slow bar cuma nggak bisa interaksi langsung ke pelanggan. Jadi pelanggan kan cuma pesan, dia cari tempat duduk. Udah Ya, sekedar itu kan. Jadi hospitality-nya yang dimaksimalin tuh ya di pas dia mesen pesen. gitu. Tapi kalau slow bar kan kita memang benar-benar bisa maksimalin Hubungan ya? apa yang kita punya ke pelanggan. Hubungan bisa kita jalin kan sama pelanggan. Berarti sah-sah aja ya kan? Orang mau buka slow bar, mau buka fast bar, sah-sah aja. Sah-sah aja. Tergantung dia mau buka konsepnya gimana kan Bang. Ya. Dia mau cari pasar yang gimana, dia mau ngebangun pasar yang gimana. Le, ini ada harus jawab cepet sih, Le. Boleh Bang? Iya kan, jawab cepet. Jadi ada pilihan A dan B, kau pilih yang mana gitu. Barista atau PNS? Barista, Hitam atau putih? hitam. Manual brew atau espresso? Aduh. Aduh. Manual brew. Manual brew ya. Lamorzucco atau Simonelli? Lamorzucco, V60 atau Kalita? Kalita, EK43 atau Guatemala? EK43, Nikah muda atau kaya muda? kaya muda, Vespa Matic atau motor Matic? motor matic, Miko atau Ludens? Miko, Tancap atau Kobe? Kobe, Pandi Black atau Om Febri? Pandi Black, Natural atau semi wash? Semiwas, Disuruh buat latte atau buat laporan penjualan? buat latte, Velo atau Brewista? Velo, Light roast atau medium roast? medium roast, Yang ini pasti kau udah tahu. Slow bar atau fast bar? slow bar. Oke lah, Pak. Ini terakhir sih lah, terakhir. Ya boleh Bang. Tentang harapanmu ke depan dan tanggapanmu tentang barista yang cuek itu gimana sih, Le? Ada nggak perlu kayak kau ngasih kiat-kiat sih kayak tadi kan kau bilang kan kalau misalnya slow bar itu kita harus berinteraksi sama pelanggan dan sedangkan banyak barista yang cuek nih hanya sekedar kayak pesan udah gitu kayak sama pelanggan ya udah nggak terlalu acu tak acu lah bilang gitu. Menurutmu gimana sih? Ada nggak kiat-kiatnya? Untuk barista-barista yang cuek gitu Bang. Ya? Kalau kiat-kiatnya sih pesan-pesannya untuk barista-barista yang cuek, hospitality itu di industri ini kita di depan bar itu sangat penting. Karena kenapa? Pelanggan pertama kali ngelihat itu kita, bukan produk kita. Jadi kalau kita udah bagus, produk kita pun biasa aja, pelanggan bisa jadi senang karena dia dilayani dengan sepenuh hati, dilayani dengan sebagus-bagusnya di depan bar. Jadi pelanggan itu nggak gedek lah sama barista-barista atau pekerja-pekerja yang cuek gitu. Jadi kalau bisa ya jangan cuek, pandai-pandai ngatur mood, pandai-pandai berinteraksi sama pelanggan, hospitality-nya lebih dipelajarin lagi, bagaimana cara upselling atau menawarkan suatu produk atau membuat pelanggan itu senang dan bisa balik lagi ke kedai kopi kita. Itu bisa jadi dari hospitality selain menu yang kita jual, Pak. Iya, mungkin jadi menarik karena kita customer, ya. Udah menjalin hubungan kan, udah berkontak lah sama pelanggan. Jadi kalau misalnya kita komunikasinya bagus, dia pun pasti nerimanya bagus. Terakhir lah, Le, harapanmu ke depan, Le, soal kau kan menjadi seorang barista nih, kan udah pasti punya dapat ilmu tentang barista-baristamu.
Kira-kira harapanmu ke depan tuh apa setelah ilmu yang kau miliki nih? Harapan ke depannya, ya aku bisa nge-sharing ilmu sama kawan-kawan terdekat aku yang mau tahu tentang kopi. Kalau harapanku ke depannya, aku bisa lanjut ke step-step selanjutnya. Aku bisa jadi pemilik kedai kopi, aku bisa ngerosting kopi, seperti itu sih Bang. Ini yang terakhir kalau mau yang aku sampaikan, selagi kita bekerja dan kita kerja sama orang di coffee shop orang, mau gimana pun tempatnya, mau siapapun ownernya, kalau kita sekali lagi kerja sama orang, nggak ada yang namanya enak, kecuali kita punya sendiri, gitu. Jadi kalau misalnya untuk orang-orang atau siapapun yang merasa jenuh di tempat kerjanya atau merasa nggak suka di tempat kerjanya atau meludah di sumurnya sendiri, ya coba balik lagi ke diri sendiri, kenapa bisa kayak gitu, dan coba lebih mikir lagi kalau kita kerja itu karena apa, dan kalau kita kerja sama orang itu nggak ada bakalan yang enak dan bakalan capek, itu sih Bang. Oke, memang benar sih, kita harus juga menghargai tempat kerja kita juga, Iya. karena di situ kita juga Iya, menghasilkan uang. Tempat kita cari makan lah. Iya, lebih tepatnya gitu ya kan. Berarti sukses lah untuk profesi mulai, untuk keinginanmu ke depannya, mudah-mudahan tercapai. Amin. Amin Bang. Mungkin sampai di sini aja segmen cakap-cakap kita kali ini bareng Aldo Budi Kesuma. Kalau kalian mau nonton nanti atau mau ngulik Instagram Ale itu namanya Aldo Budi Kesuma ya, Le? Aldo Budi Kesuma. Dia sekarang kerja di Ludens. Tuh. Aku kenal dia memang udah cukup nggak lama ya, Le ya, dari Kobe Miko ya, dari Miko Kobe. Aku udah tahu Ale emang dia barista. Aku juga sering motret dia juga waktu buat latte di Miko. Jadi kurasa memang pekerjaan barista ini kelihatannya sepele, tapi sebenarnya punya tanggung jawab yang besar, apalagi menjadi head bar ya. Iya benar-benar Bang. Itu memang betul-betul kayak kita harus ngejiwai juga gitu, bukan hanya sekedar bekerja aja nggak, tapi memang harus ngejiwai gitu. Makasih untuk yang udah nonton di segmen cakap bareng kali ini. Tunggu video selanjutnya di Titik Celah.